Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keke Handayani, NPM 0361190005. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi atau isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat selama masa pandemi COVID-19, yaitu mengenai pembelajaran daring. Dengan judul, Pembelajaran Daring di Masa Pandemi, Solusi atau Masalah. Oke, next. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun kebakaran jenggot menghadapi pandemi ini. Oke, next. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut diantaranya adalah penghapusan ujian nasional, perubahan sistem ujian sekolah, perubahan regulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dan penetapan belajar dari rumah atau pembelajaran daring. Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat. Berdasarkan survei penulis, pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama digadangi oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar, khususnya untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran dirasa tidak efektif karena siswa menganggap rumah adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Wali murid yang tidak mawas teknologi juga agaknya turut pening dengan pembelajaran daring yang serba digital. Oke, next. Kegelisahan kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Bantuan pemerintah dan sekolah terkaitnya dengan orang tua yang kesulitan mendapatkan kuota internet, saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya, pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran melalui sistem daring dan luring di setiap sekolah. Akan tetapi, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran khusus untuk pembelian kuota internet bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Next. Masalah KBM yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50-70% saja sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, itu tadi merupakan saran dan solusi dari permasalahan pembelajaran daring. Oke, next. Mungkin itu tadi pro dan kontra serta solusi dari pembelajaran daring yang sudah saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Terlepas dari sisi positif dan negatif kebijakan pembelajaran daring yang sudah diterapkan,
pemerintah sebelumnya sudah melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi, kita harus mengkaji terlebih dahulu mengenai sisi positif atau negatif dari pembelajaran daring ini sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.